Tato mulai dari tahun berapa Mas Yok? Tato aku tuh lupa tahunnya bang, tapi itu dari kelas 2 SMA. 2 SMA 16. Lebih. Anjing, besar berarti. Blackberry Gemini tuh masuk lah dulu. Gila. Blackberry Gemini. Bang hebat. Kalau tema aku kan muslim bang, tapi tema kaki kanan aku nih Kristen. Hello, welcome back to our channel VIP Vibes. Real talk and real vibes. Oke, hari ini kembali lagi setelah sekian purnama tidak pernah berbincang-bincang di podcast ini. Hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial, bakalan ngobrol-ngobrol seru, bakalan ngebahas tentang stigma-stigma tentang manusia-manusia bertato di muka bumi ini, beserta pengalaman-pengalaman pribadi yang udah didapat setelah tatoan dan pengalaman apa yang udah didapat. Ini langsung kita undang, dia sekaligus barista juga di kota ini, yaitu Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Siap. Mas Yogi, Yuk, apa kabar? Akhirnya dari kemarin mikirin buat hari ini tuh pengennya ngobrol apa, dan tiba-tiba kemarin terlintas kayaknya ngundang barista, terus tatoan, tapi nggak narkoboy. Ini dia, Mas Yogi. Mas Yogi, gimana Siap. Mas Yogi? Kita kenal itu awalnya melalui Instagram. ya. Tapi sempat ketemu beberapa kali di beberapa coffee shop ya Mas Yogi ya. Di event-event lah kan. Di event, betul. Di event terakhir ketemu itu di event Masterista kan. Masterista di Two People ya. Two People ya. Di Pancasila sempat ngobrol cuma tapi bentar ya. Bentar. Karena apa ya, waktu itu singkat sih ya. Waktu singkat. Karena habis apa namanya sih itu? Waktu itu tuh apa ya namanya ya? Event Masterista itu tentang ini ya. Mocktail sama ini. Cupping sih kalau cupping ya. Cupping ya. Sama cupping kayak gitu. Penyelenggaranya itu si Borneo itu ya. Si BBS Borneo Beverage Supply kan. ya. Itu penyuplai barang-barang apa ya, bahan baku lah ya buat coffee shop lokal di Pontianak. Jadi kita ketemunya di situ sama Mas Yogi, cuma ngobrol bentar doang, tapi nggak ada ngebahas tentang podcast ya. Nggak ada ngebahas tentang podcast. Nah, kemarin baru aku kontak Mas Yogi ya. Iya, kemarin Dan kan? akhirnya Tank bersedia hari ini untuk hadir di sini. Nah, Mas Yogi, hari ini tuh pengen kita ngobrol-ngobrol santai aja Mas Yogi. Pengen ngebahas tentang stigma-stigma tatoan nih. Kan dari dulu orang mengecamnya orang tatoan tuh rusak kayak gitu. Tidak ada masa depan. Anjay. Tapi sampai akhir ini kita masih ada di muka bumi ini dengan tato sebanyak ini, dan kita juga sudah punya keluarga. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Tergantung gimana caranya kita memposisikan diri ya Mas Yong. Oke. Dengan kita tatoan, terus dengan mungkin orang mengecamnya rusak, ya kita coba buktiin aja gitu kan. Maksudnya dengan kegiatan kita ya tanpa narkoboy kayak gitu kan, kita masih stay healthy kayak gitu, walaupun ada alkoholnya dikit kayak gitu. Tapi sekarang ya kita udah berkeluarga ya, sejauh ini aman-aman aja. Kita have fun, kita seru sama dunia ini kayak gitu kan, karena kita ngejalaninnya dengan kemauan diri kita sendiri kayak gitu, tanpa harus mengikuti orang-orang banyak kayak gitu sih Mas Yok. Nah kalau menurut Mas Yok gimana Mas Yok sejauh ini? Tato mulai dari tahun berapa Mas Yok? Tato aku tuh lupa tahunnya bang, tapi itu dari kelas 2 SMA. 2 SMA? Kelas 2 SMA. Udah tatoan tapi sekolah? Sekolah. Berarti mulainya dari dalam? Mulainya dari dalam, terus ini di luar. Kelas 2 SMA. Tato pertama kali di dalam? Tato pertama kali di luar. Oh di luar. Oke. Langsung di luar, kecil. Apa tuh tulisannya tuh? Nama orang tua sih bang. Oh nama orang tua, sangat berbakti nih. Sangat berbakti. Nah buat kalian yang pengen tatoan tapi aman, cari nama orang tua atau ini gambar muka orang tua. Itu pun ceritanya agak aneh sih bang. Pertama kali tatoan tuh karena orang tua laki-laki meninggal kan. Jadi itu mikirnya kayak udah nggak ada lagi nih yang marah nih.
Oh udah gak ada yang marah udah nih. gak ada yang marah. Karena kan dulu kan agak ngeri sih soalnya kalau tatoan pas masih ada orang tua laki-laki. Oh pas kan tentara tuh. pas ada bapak tuh. Bapak tuh tentara soalnya. Oh tentara. Abri berarti. Abri, sangat-sangat sedap. Jadi begitu beliau meninggal 1 hari, aku tuh besoknya langsung tatoan bang. Serius bang? Besoknya langsung tatoan. Tapi bukan karena depresi atau? Bukan. Nggak ya? Karena mikirnya, udah gak ada yang marah lagi. Oh nggak ada yang marah nih. Ada yang marah nih. Kayaknya seru nih, tato nih. Tapi ibu masih waktu Ibu itu. masih, alhamdulillah ibu nah, masih. Minta izin atau minta maaf? Minta maaf. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Ibu tuh taunya waktu udah kuliah sih bang. Udah berapa tahun. Oh berarti sembunyi itu bang? Sembunyi, benar-benar Dari sembunyi. 2 SMA? Dari 2 SMA sampai kuliah. Sampai kuliah. Sampai aku baru masuk kuliah. Bentar, kan di sini nih. Nyembunyiin gimana? Jam tangan atau Lengan panjang. lengan panjang terus bang? Lengan panjang terus. Mungkin ibu tuh tahu kali ya. Cuman kan bingung kali mau negurnya kayak gimana bang. Harusnya sih tahu karena ibu kan di rumah terus. Aku kan di rumah terus juga kan. Oke. Ya, harusnya sih ibu curiga sih. Aku pakai baju dari toilet kan. Oh iya sih dari harusnya toilet. curiga. Karena Cuman, sebelumnya mungkin habitnya nggak gitu. Nggak gitu, betul. Oh mungkin karena ibu gimana ya? Mungkin beda-beda orang tua lah ya. Maksudnya ada yang mungkin agak sungkan buat negur anaknya atau gimana gitu. Tapi waktu itu abang sampai kuliah tuh taunya gara-gara abang yang kasih tahu atau tiba-tiba nanya? Ibu yang nanya. Sampai akhirnya? Sampai akhirnya dia nanya. Kan aku kan asal Melawi bang sebenarnya. Oke, Melawi. Asal Melawi kan. Sekolah di sana, terus kuliahnya di sini. Kuliah di sini kan, rumah di sini kan. Ada rumah orang tua di sini. Ibu tuh datang tiba-tiba. Aku udah tatoan. Udah full nih. Udah full. Oh berarti Tiba-tiba ada ketika ibu. udah kuliah di sini, ibu masih di Melawi? Ibu masih di Melawi. Oh berarti terus ibu main ke sini kan. LDR ya waktu itu ya LDR. Pas ibu main ke sini, tatoan udah full. Tatoan udah full. Sefull apa bang? Nih sampai sini. Jadi aku pakai Kiri lengan kanan panjang. udah? Kiri kanan. Aku masuk kuliah tuh langsung leher bang. Anjing. Langsung leher. Asik ya. Langsung leher. Langsung Berarti leher. di sini udah full juga bang? Ini udah full. Kuliahnya di mana bang? Di Untan. Oh boleh ya? Boleh. Baru tahu. Boleh. Boleh. Udah full kan jadi kan bingung mau nutupnya gimana kan. Jadi pas makan tuh ibu cuma nanya itu tato asli gak? Ya alasan biasa lah kan anak-anak kan. Aku bilang palsu. bisa hilang 3 bulan. Sefull ya. Segini palsu ya. Oke. Alasan klasik lah ya. Klasik. Ya kan? Terus respon ibu? Percaya. Nggak tahu percaya beneran atau pura-pura percaya. Responnya kayak? Resmen kayak oh iyalah bisa hilang kan bisa. Bisa hilang, Terus bisa. makin lama kan pertama sebelah tuh bang. Sebelah terus ibu pulang ke Melawi video call. Muka udah nambah tuh. Nah, muka udah di muka nambah. kapan bang? Setelah lulus kuliah atau? Nggak, masih kuliah. Boleh juga bang? Boleh. Yang penting berbakti sama Yang fakultas. penting berbakti sama fakultas dan tetap bayar. Dan tetap oke siap. Oke. Bu video call lihat kok lehernya makin hitam ke kiri kanan Oke. kan. Ini anak saya jarang mandi apa gimana nih gitu. Kan kameranya kan bang jadi gitu kan. Kok di mukanya jadi banyak coret-coret. Dulu pakai apa sih plug juga kan piercing yang besar kayak abang tuh. Oh itu. Nah ini kan bekas itu operasi putus, nih. Bang? Operasi. Oke. Oke operasi ya kan. Kiri kanan plak. Kiri kanan. Anjing oke. Besarnya tuh mungkin 14 zaman mili dulu ada? tuh lebih bang. 16. Lebih. Anjing besar berarti. Blackberry Gemini tuh masuk lah dulu. Gila. Blackberry Gemini. Pang ya berarti dulu pang nih. Atau band metal lah. atau apa nih? Pang. Pang ya. Seru. Cuman ngeband kan. Ngeband ya. Iya tatuan pun kan mungkin Nah, kenapa bang? Tatoan, apa namanya? Alasan pertama tatoan itu tadi orang tua kan. nggak ada, ya kan? Karena udah nggak ada, sampai akhirnya udahlah. Kayaknya boleh nih nama bapak nih kayak gitu kan. Nextnya abang yang tato yang mana bang? Tato, aduh aku tuh langsung di sini bang. Langsung 1, 2, 3. Oke. Enggak di sini dulu. Sini 1, habis itu 2, 3, 4. Nah, Itu SMA bang ya? itu SMA. Itu SMA. SMA Gila, Sulambangan. mantap. Natonya di mana bang? Di Ponti Natonya apa di Melawi? Yang ini di Melawi, sisanya di Ponti. Oh. Mungkin sama kali tempat kita tato. Oh iya. Oh. Terus itu karena teman-teman kan dulu kan kita main musik ya bang. Nah jadi kan teman-teman kan tatoan semua tuh. Wah asik nih main musik tatoan. Oh iya sih. Cuman Main keren. musik tuh kalau tatoan tuh kayak kering gitu kan. Kurang. Terus dah sampai ke sini ketemu circle teman-teman tatoan semua kan. Pada tatoan. Tatoan semua. Ada artinya gak bang? Nah kebanyakan orang-orang kan bang tato tuh sakit gak? Tato tuh bang ada artinya atau harus gak ada artinya kayak gitu. Kalau menurut aku pribadi kalau pengen tatoan
terkadang apa yang kita suka kan Betul, Bang. Misalkan gambar, kita sukanya kayak gimana, terus menyesuaikan dengan penampilan. Kadang banyak kan yang bikin orang nyesel tatoan sampai akhirnya ngapus. Bagi aku kayaknya nggak worth it tuh Bang. Karena mungkin dulu tatoan ya hanya sekedar tatoan. Pengen gambar ini tas, pengen gambar ini tas. Mungkin sampai akhirnya ke depannya nggak cocok sama lifestyle dia, kehidupan dia sehari-hari. Sampai akhirnya bosan juga mungkin sama gambarnya. Ah, udahlah hapuslah kayak gitu. Jadi kalau pengen tatoan kayaknya jangan dihapus sih. Jangan dihapus sih. Ujung-ujungnya misalkan kalau pengen tatoan tapi ujung-ujung pengen dihapus mending jangan sama sekali kan. Betul. Apa Bang yang tato yang paling bermakna Bang? Yang paling bermakna kayaknya aku tatoan ini cuma suka-suka aja sih Bang. Karena Nggak suka ada arti gambarnya sih, ya. kayak gitu. Nggak ada artinya sih. Oh. Mungkin cuma ini ya nama orang itu, tua ya sih. nama orang Cuma tua nama ya. orang tua, nama bapak. Nama bapak. Sisanya Suka. Cuma karena suka. oke. Suka gambarnya ya kan. Rekomendasi dari teman. Kadang kan lagi gabut-gabut tuh teman. Yuk gabut nih tato yuk. Ini gambarnya asik Ini gambarnya nih, aku gitu. lagi gambarin ini nih. Lagi suka gambar ini gitu kan. Berarti semua sampai akhirnya full itu jarak waktunya lama Bang? Dekat Bang. Lumayan ya. Lumayan dekat. Karena Sembuh tato lagi kadang belum sembuh langsung Oh tato iya. lagi. Karena circle-nya mungkin ada tukang tato. Memang di studio kan nongkrongnya. Oke, Nah, panas. Oke. karena mungkin semua orang hampir kenal lah sama mereka kalau di Pontianak. Ya kan? Kampusku kan di Fakultas Hukum tuh. Belakangnya kan studio kan. Oh belakangnya Studionya studio. Septian. Iya. Oh. Di Momo kan. Oh iya. Iya. Jadi kan nongkrong kan setiap pulang sekolah, pulang ngampus langsung ke belakang kan. Di ini kan? Sepakat kan? Anywhere. Iya betul. Anywhere. Jadi nongkrongnya di situ terus setiap hari. Lama-lama lagi gabut. Yang natoin abang pertama kali di Anywhere Gandhi. Gandhi. Oh Bang Gandhi ya. Gandhi, Momo, Tian. Bang Tian yang mana? Oh kalau Tian belum sempat. Kalau nongkrong Momo? ya. Momo, ini Momo. Oh itu Momo. Ini muka Momo sama Gandhi. Pertama kali Gandhi ini. Kebanyakan Gandhi sih, karena Kebanyakan lebih Gandhi. dekatnya sama Gandhi. Lebih dekatnya sama Lebih sering Gandhi. Gandhi lah rata-rata. Mereka tuh terletusan satu studio semua Satu sih. studio Jadi semua. hasil mereka tuh oke lah. paling Kalau oke sih. kalau pengen nato tuh dari kemarin aku banyak nyaraninnya kalau nggak Bang Gandhi, Momo sama Bang Tian. Kalau Momo kan kemarin di Bali, sama Bang Tian juga bolak-balik Bali kan. Waktu itu kan mereka tuh sisa si Gandhi yang di Pontianak. Gandhi sih Kadang kalau kayaknya ada di yang Pontianak. pengen nato sama Bang Gandhi ke Bang Gandhi. Ini Bang Gandhi nih. Ini oke. Bang Gandhi. Terus full sleeve ini Momo. Oh Momo semua. Cuman ada yang ngisi Gandhi. Waktu itu Momo ke Bali kan. Dan kayaknya tuh waktu itu lumayan lama tuh Bang. 2 tahun apa 3 tahun gitu di Bali. Ya udahlah karena kayak kurang kan gitu. Aduh kosong nih daerah sini. Ya udah diisi sama Gandhi nih yang ini. Gitu. Oh, jadi Kemarin sempat tuh ketemu. Sama gabung lah ya. Gabung teman-temannya. jadinya. Tapi sisanya sih si Momo sih ini. Momo. Dan kebetulan waktu itu lagi senang-senangnya sama apa ya tato-tato apa sih konsepnya tuh Cicanos gitu kan. American apa ya gangster gitu. Makanya kayak ada dadu, kartu kayak gitu sih. Leher baru ya Bang? Leher tuh terakhir kemarin nato. Dan itu lumayan ternyata bangsat sih rasanya. Iya. Kalau di leher Paling pas minum kan agak. lumayan berasa lah di hari kedua. Hari kedua. Itu lumayan agak membengkak. Terus yang lebih nggak enak itu udah lumayan mengering tuh Bang. Oke betul. Jadi kayak mengeras kan, kayak nge-scratch kan kulit tuh. Kayak mau gerak tuh susah gitu. Kalau yang paling sakit bagian mana Bang? Sejauh ini yang paling sakit aku kayaknya di leher. Oke. Sejauh ini. Gak tahu, tapi orang-orang beda kayaknya. Beda kayaknya, beda-beda sih. Sama ini Bang. Oh bagian Daerah tipis ini ya nih, katanya. kulit tipis nih. Oh anjing tuh. Lumayan tuh. Perih. Sama di sini nih. Terakhir aku lutut kan. Oke. Terakhir. Waktu itu di lutut nih. Pengennya spider kan. Apa jaring tuh. Terus kayaknya mental belum ada tuh Bang. Ya udahlah cari line yang simple kan sama Momo. Itu disikat kan sama Momo ini. Dibikin line tebal. Aku suka old school Bang kebetulan. Jadi disikat line tebal. Wah keringat dingin tuh Bang. Kalau aku di sini paling Paling sakit di mana? Bang? sakit di sini. Oh, aku belum ada sih di sini nih. Di sini lumayan kalau aku. Apalagi udah dekat-dekat sini nih. Oh, anjing, itu dari mana Bang? Dari sini ke Dari sini? sini. Rasa sakitnya tuh full Bang. Oh iya. Melingkar. Kalau aku tema sebelah kanan nih. Oh, itu full tuh. Kaki. Enggak segini. Kaki lumayan lah, ada lah. Oh, oke. Kalau tema aku kan muslim Bang. Tapi tema kaki kanan aku nih Kristen.
Oke, kenapa tuh Bang? Nah, ini menarik nih. Kemarin habis ngebahas tentang ateis dan agnostik. Ini Abang Muslim, Aku Muslim. tapi tato sebelah kanan Tato sebelah konsepnya kanan, Kristen. Kristen. Kenapa Kristen, Bang? Di atas nih aku ceritain dulu. Di atas nih Yesus. Di sini Bunda Maria sama Yesus Oh, masih itu kecil. Bunda Maria Bunda sama Maria sama Yesus masih kecil. Masih kecil, Belakangnya oke. gereja. Karena aku tuh Ah. sangat-sangat mengidolakan Nabi Isa, Bang. Sampai nama anakku kan Isa Oh Al-Masih. iya, Isa Al-Masih nama anaknya. Nama anaknya tuh Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Oh, gila. Kenapa, Bang? Ada pengalaman apa dengan Nabi Isa? Bukan maksudnya pernah ketemu Nabi Isa terus punya pengalaman. Tidak ya. Apa, Bang? Maksudnya Aku suka mukjizatnya sih, Bang. Dan Oke. yang kita tahu kan dia lagi hidup. Dia masih hidup kan. Nanti kan di hari akhir dia yang turun kan. Jadi aku suka. iya di akhir zaman Zaman nanti dia masih turun. itu lagi peperang-perangannya dia akan Iya. apa namanya? Membantai semua Yajud Majud atau ini sih Dajjal sih? Dajjal. Dajjal ya. Wah, seru Jadi sih. aku sangat mengidolakan Yesus. Asik juga Nabi Nabi Yesus Isa. nih. Nabi Isa Yesus nih ya ya. kan. Nabi Yesus. Sorry guys karena saya baru bangun tidur. Asik juga sih apa namanya? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih sampai Akan nama anak membantai semua dajjal-dajjal di akhir zaman nanti. Oh berarti Kristen ya? Kristen. Tema di kaki kanan. Tema di kaki kanan sampai temanku yang natoinnya kan Kristen kan. Gi, apalah harus gambar ini. Kau kan Islam gitu. Dia pun sampai malas bang natoinnya. Iya. Takut kayak ngolok-ngolok kan dia bilang. Oh. Enggak, karena memang suka ya. Dan sebenarnya ya bebas kan? Bebas. Nggak Selagi masalah. kita tidak menganut. Betul. Karena ini bukan obsesi tapi karena apa ya mungkin abang bangga lah dengan beberapa apa namanya mukjizat Iya, yang betul. dari si Isa Si ini Nabi ya. Isa, betul. Oh mantap sih. Ya, nama anak kan. Kebetulan kan istri aku kan non muslim juga sebelumnya. Oh iya bang. Jadi sama kita bro. Anjir. Jadi agak itulah kan jadi apa keluarganya. sebelumnya? Kristen. Chinese atau Dayak. Dayak. Oke. Pure Dayak. Pure Dayak, benar-benar Dayak. Oke. Tanpa campuran. Jadi gimana bang awalnya? Maksudnya aku juga punya cerita nih di situ. Abang gimana bang? Maksudnya emang dari awal pacaran udah disetujuin atau masih ini backstreet? Udah disetujuin sih bang. Cuman waktu mau nikah itu ya agak gimana kan karena istri tuh mau masuk Islam. Karena masih pacaran tuh belum ada ngebahas tentang. Tapi istri memang mau masuk Islam. Jadi Oke. pertama kali kenal, jalan pertama sama istri itu langsung pakai kerudung tanpa gue Serius, suruh. Bang? Serius. Dengan tampilan abang yang tatoan. Iya, betul. Ada cerita gak bang? Kenapa istri tiba-tiba kayak Gimana? Dulu kan waktu pendekatan PDKT lah bang ya. PDKT ya? Aku tuh biasa tuh waktu jalan kalau azan tuh aku pasti singgah bang. Serius bang? Serius. Pasti aku singgah. Jadi dia yang enggak pakai kerudung, mohon maaf ya kan. Dia selalu nunggu bang di luar. Oh nunggu tuh? Nunggu aku sholat. Dia nunggu terus, nggak tahu gimana. Terus dia langsung jalan ke berapa kali lah. Waktu udah jadian, sebelumnya kan belum. Langsung dia bilang aku mau pakai kerudung, aku nggak suruh. Tapi dia masih Kristen. Oke. Dia masih Kristen. Tanpa abang suruh tiba-tiba Tanpa aku suruh. pengen pakai Pengen pakai kerudung. kerudung. Kaget sih harusnya. Kaget, betul. Terus abang tanya maksudnya kenapa tiba-tiba gitu kan? Aku tanya sama kakak sepupunya sih ya kan. Mereka bilang memang karena kan di sebelah mamanya ini Islam bang. Rata-rata tuh Islam. Sebelah mama ini rata-rata tuh udah pada masuk Islam kan, udah mualaf. Jadi dia karena circle-nya juga Muslim, Islam ya kan, jadi kebawa lah dia. Oke, berarti apa namanya dari diri dia sendiri tuh udah pengen ini ya? Udah pengen, ya. Udah pengen kayak gitu masuk buat masuk Islam kayak gitu. Oh, oke. Berarti gini bang, maksudnya abang emang udah gini bisa dibilang taat ya? Mungkin. Sholat. Iya, Itu sholat. mulai yang dari masa kuliah atau setelah dari masa ngepang itu atau gimana bang? Aku mulai belajar sholat ya bang. Oke. Itu tahun 2018 awal kalau nggak salah. 2017. 2017. 2017 akhir. 2017 akhir. Berarti udah kelar kuliah apa gimana? Belum. Oh belum ya? Aku kan masuk 2014 nih. Kelar kuliah itu 2021 bang. Lumayan lama nih. Keskip. Oke, Keskip, biasa kan? aman aja. Kebanyakan ngeband nih. Kebanyakan berarti. ngeband, kerja juga kan. Kita di bar kan. Oke. Terus itulah. Sampai akhirnya kenapa bang?
Lagi pengen aja waktu itu atau ada something yang bikin abang tiba-tiba pengen sholat apa gimana? Ada teman dekatku nih bang. Nah teman dekatku ini dia mualaf. Dia Buddha, Chinese. Oh dia Buddha Chinese, Dia Buddha oke. Chinese. Dia masuk Islam tuh gara-gara ikut aku sholat taraweh di Melawi. Anjing serius bang? Serius, malamnya dia sholat taraweh, besoknya dia bolos sekolah, minta temanin masuk Islam. Abang yang Iya. Terus tapi aku enggak sholat. Aku cuma nemenin dia sholat habis itu. oke. Dia masuk Islam karena ikut aku sholat. Terus aku yang nemenin dia sholat. Aku enggak sholat. Abang cuma nunggu. Cuma nunggu. Terus aku pernah nonton bola ya kan. Nonton bola malam. Sampai subuh aku lihat dia tuh nangis karena kelewatan sholat subuh. Anjing. Ya. Masih ada bang orangnya bang? Masih ada sampai sekarang. Di Melawi Ponti? dia sekarang. Oh di Melawi. Di Siapa Melawi. namanya bang? Namanya Arianto. 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 Tapi keluarganya aman bang? Maksudnya Keluarganya aman gak ada semua. yang tiba-tiba judgement abang kayak Enggak, oh gara-gara temenan sama Yogi nih. Ya. Dan dekat semua sih sama keluarganya. Oh Hmm. walaupun dia Buddha ya? Dia Buddha. Oke. Walaupun keluarganya Buddha terus tiba-tiba dia yang membelot tapi aman keluarganya. Dia beda semua sih bang. Sekarang si Arinya Islam, bapaknya Buddha, mamanya Kristen. Oke, mereka dalam satu keluarga mempercayai dengan agama yang berbeda-beda gitu ya. Betul, Bang? betul. Jadi itu aman. Tapi tetap satu. Ah. Gila, Indonesia banget sih Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dia lah dulu yang sering negur kan. Jangan tatoan lah dia bilang kan. Jangan. Serius bang? Iya. Malah dia yang nasehatin ya? Nasehatin jangan tatoan lagi lah gitu kan. Oke. Jangan piercingan apa segala macam gitu-gitu. Ah, Sholat lah dia bilang kan. Jadi kadang tuh pernah karena takut ketahuan di kita ndak sholat. Begitu dia datang buka pagar rumah, aku pura-pura simpan sajadah. Pura-pura baru Serius selesai bang? sholat. Sampai Serius. di Sampai titik di gitu. Karena ndak enak dengan dia kan. Malu. Janganlah sholat di rumah kata dia. Sholat tuh di masjid kalau laki-laki dia bilang. berjamaah gitu Berjamaah, kan. Katanya iya. lebih ini ya pahalanya. Iya. Kalau lebih berjamaah tuh ya. Apalagi kata orang dulu-dulu tuh perginya tuh jalan kaki. Perginya jalan kaki. Semakin jauh tuh betul. pahalanya semakin banyak ya gitu ya. Oke. Sampai akhirnya aku sempat dengar nih bang. Maksudnya baik lagi kayak enggak kita back to ini dulu. Sampai akhirnya abang mau married, mualaf si istri. Itu di Ponti. Di Ponti. Mualaf ini di mana bang? Mualafinnya di Ponti. Di Mujahidin. Sama lagi. Ustad apa bang? Lupa aku bang namanya ya. Lupa aku namanya sih bang. Sama sih lupa sih. Rame itu kan. Habis sholat Jumat. Oh habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat. Aku ke rumah ustadznya. Oh ke rumah ustadznya. Dekat Mujahidin tuh. Oh iya kayaknya sama. Di belakangnya kan? Di belakang. Di belakang Mujahidin. Di belakang. Di belakangnya. Sama-sama. Dulu tuh Bermuda Siraj. Iya betul. Depannya. Sama-sama. Yang ada gerbang kan. Ada kayak warung gak sih? Warung ya. Rame orang ngaji juga. Betul. Kayaknya ngajar ngaji sih. Aku kan di situ waktu istri belajar sholat kan. Belajar ngaji. Karena kan kemarin syarat buat dapat sertifikat kan. Yes. Harus bisa sholat. Merit itu salah satunya kalau mau melengkapi berkas-berkas itu harus ada sertifikat mualaf. Betul. Terus kalau mau dapetin sertifikat itu harus bisa Al-Fatihah. Kebetulan sama gerakan sholat lah ya. Gerakan sholat kayak gitu, udu segala macam. Nah itu kemarin sempat tuh kayak gitu. Lucu sih waktu itu tuh. Maksudnya sama bang. Aku waktu itu mualafin istri ya karena kita pacaran kan. Terus awal-awal mulanya tuh agak chaos sih di awal. Beberapa keluarganya mungkin kayak agak ada yang beberapa menentang kayak gitu. Chinese bang ya? Chinese lumayan kuat kan. Sampai akhirnya ya udah aku datang ke rumah mamanya buat ngeyakinin gentle. Tapi kayaknya habis nih. Sampai akhirnya kita tuh benar-benar ngobrol sama mamanya. Aku benar-benar bilang kayak Ma, aku bilang kayak aku pengen married, terus Gita juga pengen mualaf. Nama istri aku Gita kan, Brigita Lavera Yosma. Sangat, dia Buddha kebetulan sebelumnya. Jadi aku gak ada maksa kayak gitu kan buat dia balik pindah ke agama Islam. Tapi dari keluarga aku. Oh keluarga abang. Sebenarnya aku di awal pengen beda agama bang. Gak apa-apa kita married beda agama gak masalah. Aku orangnya nggak terlalu mikirin tentang agama tiba-tiba karena pengen merit harus membuang sisi kepercayaan orang yang udah dari lahir dia percaya tentang agama itu. Aku suruh dia tinggalin kayaknya nggak etis tuh bang. Bagi aku cinta ya
antara kita sama kita kayak gitu sebagai insan kan. Kebetulan kan boleh juga kan? Nah, Jika beda agama kalau laki-lakinya yang muslim. ya benar. Sampai akhirnya keluarga aku Bugis kan. Oke. Jadi lumayan kuat tuh Lumayan kuat bang. juga, Lumayan agamanya lumayan kuat. Terus bapak bilang kalau kalian married katanya, kalau nggak seagama berarti kalian nggak seiman. Oke. Ketika tinggalnya berdua, jatuhnya itu akan tetap apa namanya kalau berhubungan tapi nggak suami istri. Zina. Zina, itu tetap zina katanya. Karena kalian nggak seiman, dia bilang kayak gitu. Untungnya almarhum nenek udah ini kan nggak ada kan. Kalau ada nenek mungkin lebih chaos lagi tuh. Jadi mau nggak mau, sampai akhirnya gimana? Aku serahin ke istri aku sih bang waktu itu. Sampai akhirnya dia bilang dia juga mau kayak gitu. Oh lumayan sedih sih waktu itu aku masih tentang agama tuh ekstrim lah, tidak percaya kayak gitu bang. Oke. Sampai detik ini sebenarnya bang. Oke. Sampai detik ini dulu ada beberapa momen yang bikin aku kayak kok doa-doa aku gak dijabah ya kayak gitu. Apa perasaan selama ini aku gak pernah bunuh orang, gak pernah nyuri segala macem. Katanya mah adil kayak gitu. Sampai akhirnya kayak gitulah. Ya namanya dulu kan ekstrim ya, masa-masa muda tuh kayak pola pikir aku tuh karena ada momen-momen tertentu yang bikin aku kayak gitu bang. Itu sampai akhirnya nggak percaya tuh bang. Oke. Sampai detik ini aku nggak pernah berdoa bang. Oke. Biasa kan orang kayak pengen sesuatu sholat terus doa kan. Aku tuh nggak pernah bang. Aku pengen sesuatu tuh aku cuman kayak manifesting gitu kan. Kadang lihat poster setiap hari atau lihat gambarnya aku pengen ini. Terus kayak aku pengen ini tuh kayak aku cuman tanam di pikiran aku. Kadang kalau di notes tuh aku sertain gambarnya. Tahun ini aku pengen ini kayak gitu manifesting. Cuman sampai akhirnya detik-detik sekarang tuh aku lumayan dikasih petunjuk lah bang. Kayaknya buat balik gitu bang. Beberapa kali dikirimin mimpi segala macam sama almarhum nenek karena dulu dekat kan sama almarhumah nenek kan. Dekat kayak dikasih mimpi gitulah. Mungkin entah itu disuruh baik lagi kayak gitu apa gimana nggak tahu. Ya udah. Sampai akhirnya istri aku mualaf tuh di Mujahidin tuh bang. Oke. Lucu maksudnya aku lumayan inilah bang. Ngerti lah tentang agama kayak Yasin dulu tuh aku hafal. Oke. Yasin hafal. Terus masalah sholat segala macam dulu sampai di titik SMP itu aku 5 waktu bang. Oh. 5 waktu. Sampai kayak ada satu perguruan di komplek dulu. Aku ikut bang. Aku ikut tuh kayak satu perguruan itu. Ya, pesantren gitu bang? Bukan pesantren, dia cuman ngajar gitu bang. Jadi ada yang mau ngaji ke dia kayak gitu. Terus ada kayak belajar tentang ilmu apa gitu lupa. Aneh tapi bukan sesat. Oke. Jadi gara-gara mau belajar itu kita jadi sholat di rumahnya rame-rame. Mereka suami istri ya udah sholat subuh, pokoknya setiap 5 waktu tuh kita sholat gitu. Pasti ya barengan kan. Sampai akhirnya kemarin agak begajulan dan bawa istri mualaf tuh, sedih sih. Lihat dia yang baca 2 kalimat syahadat tuh. Bangsa kemarin gitu. Itu sih bang. Sampai akhirnya ya udah sekarang kebetulan udah mulai. Aku bilang kalau mau belajar tentang Islam. Sholatnya 5 waktu, coba searching aja dulu. Sekiranya ada yang mau tanyain aja. Kita sama-sama belajar, aku bilang gitu kan. No pressure, kalau aku bang no pressure. Bagi aku belajar tentang keimanan itu harus dari hati gak sih bang? Kalau kita push terus setiap hari, takutnya ada pressure di situ sampai akhirnya dia nggak tulus gitu. Betul bang. Aku takut tuh sesuatu terpaksa, hal. Ya kan? Aku paling takut bang. Seseorang ngerjain sesuatu tuh nggak tulus bang. Karena hasilnya pasti chaos betul. Gitu. Sampai akhirnya ya udah sekarang pun berjalan dengan sendirinya. Pengen coba lagi sih. Ada beberapa yang udah ngarahin aku lah kayak gitu. Banyak. Udah mulai lah ya. Udah mulai. Nah aku dengar juga abang banyak sih beberapa teman aku yang kenal abang juga kayak ini Mas Yogi nih katanya yang tatuan. Terus aku sempat dengar ada beberapa orang bilang abang tuh hijrah. Ya, Sempat hijrah. Sempat hijrah yang benar-benar. Oh iya bang. Benar itu di tahun 2018 tuh. Di setelah merit atau sebelum? Sebelum. Oh. Iya sebelum. Aku kan dulu pelihara jenggot tuh bang. Nah iya aku sempat lihat tuh iya. foto-foto di Instagram tuh. Baru-baru kan. Jenggot aku segini.
Serius bang? Serius benar-benar. Maaf, aku nggak dengerin musik. Anjing. Nggak dengerin musik. Aku stres sih kalau denger musik bang. Oke. Nggak dengerin musik. Nggak bersalaman sama perempuan. Benar-benar tidak berhubungan sama perempuan. Oke. Celananya di atas mata kaki. Ya kan, kemana-mana pakai gamis. Aku ngebar pun pakai baju koko. Bentar, itu abang udah ngebar? Udah ngebar. Memang Pakai baju koko? pakai baju koko tapi enggak yang koko banget. Iya, Bang. Yang masih kemejaan lah. Ya kan? Oh iya kemejaan itu, kemejaan terus rapi celananya kan. yang di atas. Celana di atas mata kaki. Oke. Udah buka semua piercing, jenggot panjang segala macam. Aku kan pernah sempat develop satu coffee shop yang memang punya orang pengajian kan bang. Dia tidak menyediakan asbak rokok, tidak ada musik. Oke. Kalau misalnya ada perempuan yang mohon maaf buka aurat, kita tidak boleh posting. Nah, bukan tidak boleh terima, tidak boleh di shoot lah, tidak boleh di repost, Oh nggak boleh di tidak boleh di repost. Itu benar-benar Ya udah kalau mau nongkrong aja. nongkrong. Cuman kita memang menurutku kaku sih bang. Jadi udah tutup. Sebenarnya kan enggak harus gitu juga sih kalau misalnya kita bisnis. Itu dia. Yang penting kita tuh enggak menyediakan. Oke benar. Betul. Terus ya udah sepi tutup yang enggak bisa. Karena namanya juga kan aku enggak sebutin namanya. Cuma namanya itu memang udah menggambarkan lingkungan dia. Oh lingkungannya. Oke. Jadi kami tuh sempat begitu azan kita close order bang. Tutup berarti? Close order ya tutup. Kalau enggak ada perempuannya ya. Kalau perempuan kan boleh sholat di rumah. Oke. Karena kalau misal shiftnya laki-laki semua kan. Close order kita pergi semua ke masjid. Sampai ownernya bilang biar gini enggak apa-apa. Kan ada CCTV katanya. Kalau ada apa-apa. Jadi ke masjid semua pergi. Tutup setiap azan. Gila. Enggak boleh karyawannya enggak boleh ngerokok. Enggak boleh ngerokok kalau lagi kerja. Oke. Enggak boleh kita lihat. Kalau di luar dia mau ngerokok enggak masalah. Gitu. Itu tahun Ternyata ada ya bang ya? ada bang. Oh Kan aku ada, tahu Bang. kayaknya. Tahu harusnya Di tahu. ini Jalan Alianyang. Bukan. Pancasila bang. Oh di Pancasila. Oh aku tahu sih. Kan, Tahu ya, dekat betul. toko-toko handphone. Iya. Tapi dia masuk gang. Oh masuk gang. Gang bang. di samping gereja. Pokoknya gang di samping SPBU tuh bang. SPBU Pancasila. Oh tahu? Masuk gang itu. Pancasila 5. Yang SPBU terus ada gereja. Iya betul. Gangnya. Gang Pancasila 5. Masuk namanya. situ bang. Masuk situ. Oh belum. Sampai belum sekarang tahu masih ada cuman udah ganti jadi terapi. Terapi jadi, khusus laki-laki. Khusus laki-laki ya. Aku pikir di Alianyang. Syari juga dia sekarang kan. Itu memang orang-orangnya syari. Jadi kan ada beberapa mohon maaf yang non muslim agak takut lah bang. Kami boleh masuk enggak bang ya? Karena dalam tuh orangnya jenggotan, gamis, istrinya cadar kan. Sebenarnya kan enggak masalah sih buat umum. Mungkin mereka ngerasa enggak nyaman ya mungkin. Mungkin nggak nyaman sama situasinya juga. Enggak nyaman sama kan. situasi terus mereka kayak lihat aku pakai baju kayak gini. Iya, jadi pastinya sungkan dan betul. mungkin ada beberapa orang juga menghargai Betul. situasi itu sampai akhirnya mungkin ya udahlah cari tempat lain kayak Jadi gitu. kalau misalnya mau ngerokok di luar enggak ada asbak, buang aja bang ke lantai enggak masalah kata server-servernya baristanya. Jadi cuma dibuang ke lantai nanti dibersihin. Memang enggak menyediakan asbak rokok sama sekali. Karena mungkin pengennya yang datang nggak usah ngerokok. Pengennya kayak gitu. Cuman menurutku kalau buat usaha sih Agak susah sih bang. Apalagi F&B ya mohon maaf zaman sekarang lagi kan. betul. F&B itu luas, nggak boleh kaku, harus fleksibel. Di mana-mana kayak ada sisi entertainnya juga di dalamnya dengan musiknya kayak itu, belum lagi live music atau dengan tampilan-tampilan orang-orang yang beragam datang kayak gitu kan. tapi aku enggak menyalahkan mereka sih, ya kan? Mungkin Iya, itu kan itu- cuman usaha sampingan iya, mereka benar, mungkin. benar. Jadi mereka enggak terlalu mikir yang kayak gimana. Ini bukan, tapi disclaimer ini kita nggak nyalain. Setiap orang punya hak buat bangun bisnis dengan idealisme mereka kayak gitu. Yang penting masing-masing tuh punya tujuannya lah. Kenapa dia pengen bikin kayak gitu? Mungkin dia pengen bikin marketnya ya sesuai dengan pasar mereka lah kayak gitu. Dengan mungkin yang datang itu ya udah orang-orang yang bisa dibilang nggak ngerokok kayak gitu segala macam, mungkin ya udah di sini aja gitu. Tapi kan kita kan lihat pasarnya kan kebanyakan kan pasti anak-anak muda. Iya, yang agak pengen susah bebas sih. ya. Agak susah. Betul kan? Aku pikir yang di Alianyang dulu tuh ada namanya kahwa. Oh kahwa sih enggak sih. Kahwa enggak ya? lebih slow sih malahan. Oh, lebih slow ya? Lebih slow dia. Oh, aku pikir itu. Nah, lebih slow. Cuman kahwa kan memang
agamis juga tapi enggak gimana. Masih aman tidak. Ada Oke, satu lagi. Sampai akhirnya berapa lama bang? Maksudnya abang bisa dibilang hijrah lah kayak gitu. Nggak salaman sama cewek. Nggak dengar musik sama sekali, serius bang? Sama sekali. Aku dengar musik tuh baru-baru 1 tahunan lebih ini lah bang. Anjir. Baru-baru memang tahu musik-musik yang Oke. sekarang. Terus nggak salaman sama cewek, nggak dengar musik, berarti keluar pun nongkrong? Enggak nongkrong aku bang. Berarti cuman pure Tempat kerja. di rumah. Di rumah. Sholat pasti. Sholat keluarnya. Sampai merit kayak gitu bang? Sampai merit kayak gitu. Sampai sekarang pun aku kalau keluar paling kalau makan sama keluarga. Cuman itu. Oh. Ke tempat kerja, keluar kota pun karena kerjaan. Oke. Nggak Sampai pernah nongkrong akhirnya 1 tahun ini baru dengar musik lagi. 1 tahun terakhir ini. 1 tahun yang terakhir benar-benar menikmati lah. menikmati. Ada masanya lah ya. Ada Bang. masanya. Sampai akhirnya buat abang kayaknya nggak usah sekaku ini dulu lah gitu ya. Betul. Karena kemarin aku sempat ini bang ngobrol sama teman sih. Lagi ngopi kayak gitu kan, dengar vinil sedap. Siap. Terus dia ngobrol. Islam tuh sebenarnya tidak kaku. Jadi ada pembahasan dia bilang kayak Tuhan tuh maha mengampuni kan. Dia bilang hari ini kau berbuat dosa sebanyak apapun. Makanya ada sholat taubat kan namanya. Kau berbuat dosa sebanyak apapun. Ketika kau sholat kau minta ampun. Kau akan mendapat pengampunan di situ katanya kan. Betul. Oh ternyata se-fleksibel itu. Iya bang, seperti itu. Yang sebenarnya sih seperti itu. Ya? Cuman kan sekarang kan ada beberapa Islam yang beda-beda nih. Beda-beda. Padahal kan cuman satu kan. Cuman Muslim sih. Biasa kan ada aku nih pengajian A. Aku pengajian B. Jadi tuh titik balik aku kayaknya aku terlalu kaku. Nah itu dia titik balik. Kan titik balik aku kayaknya sebelum-sebelumnya aku kaku lah nih. Aku kaku nih sepertinya kan. Karena aku pengajian di sini kayaknya yang di sini ndak sunnah nih katanya. Di sini salah nih. Masjid ini salah nih. Si B salah nih, yang benar tuh kita yang benar atau enggak ya. Terus sampai akhirnya abang bingung nih. Bingung aku harus ikut kajian siapa nih kan. Jadi aku putuskan aku kajian cuman online. Aku cuma nonton online kan bang. Ada satu guruku bikin salah lah. Biasalah manusia ya kan. Pokoknya dia bikin salah, terus semua murid-muridnya ini teman-temanku tuh ngehujat dia semua bang. Serius bang? Serius, pengajiannya dibubarkan. Itu fatal banget bang? Manusiawi lah bang. Maksudnya ya manusia bang. Guru apa nih? Guru pengajian. Dia ngajarin aku dari awal. Cowok atau cowok pastinya pasti kan. Dari awal, jadi semua murid-muridnya tuh menghujat dia semuanya, jatuhin dia. Ada beberapa yang nutup pengajiannya. Serius bang? Serius, nutup pengajiannya, gak boleh pengajian lagi. Tapi aku masih tetap, aku gak belain dia sih bang. Kalau kesalahannya kan ya kesalahan dia. Itu ya kan? Personalitas dia. Tapi aku tetap masih ketemu, nongkrong, ngobrol. Jadi makin kesini dia makin slow, makin kebuka. Terus kan abang mungkin pernah dengar masalah jenggot ataupun celana di bawah mata kaki. Pokok dulu tuh ada beberapa golongan yang dia memutlakkan haram kalau memotong jenggot atau celana di bawah mata kaki kan. Kayaknya aku pikir kayaknya kita ndak mungkin sih masuk neraka tuh cuman karena celana kita di bawah mata kaki. Itu kayaknya terlalu ekstrim gitu ya. Aku ndak bisa bilang ekstrim atau apa. Kemungkinan dia cuman dengar satu pendapat, ndak dengar pendapat lain. Terus banyak ngobrol dengan beberapa ustadz dengan guruku yang satu ini kan. Sebenarnya ndak kayak gitu sih. Dia bilang kan ndak sekaku itu sih. Ada beberapa pendapat lain yang masih boleh dia bilang kan. Dengan catatan A, B, C, D. Ya kan. Terus ya aku pikir iya sih kayaknya ndak terlalu gimana sih ya kan. Ya gitu sih bang. Sampai akhirnya ternyata agama tuh banyak berkotak-kotak gitu bang. Iya. Yang abang lihat ya sejauh ini ya. Jadi, secara pengalaman abang. Betul. Terus di sini bilang si tempat si C ini nggak sunnah. Terus dia mempercayai tempat dia aja yang benar nih kayak gitu. Ajarannya kayak gitu. Yang lainnya mungkin akan berperilaku sama nggak sih bang? Betul. Dengan adanya satu siklus yang bilang ini nggak sunnah, apa ya? Aku pikir tuh itu kayak jadi satu siklus. Akan ada satu keyakinan orang lagi gitu buat bilang, oh ya di sini nggak sunnah nih. Kok dia bisa bilang ini nggak sunnah sih gitu? Betul. Emang dia udah ini kayak gitu. Akan jadi ini nggak sih bang? Pasti bang, pasti. Makanya aku tuh jadi kayaknya aku bingung lah mau ikut pengajian yang mana. Iya, oke. Sampai akhirnya ya gitu sih, sama sih sebenarnya bang aku sampai sekarang kayak yang penting aku
cari uang, nggak nggak nyolong, nggak ngerampok bank segala macam, nggak bikin orang mati segala macam. Apa ya? Aku pikir hidup cuman sekali, aku nikmatin aja lah selagi aku bisa nikmatin gitu. Makanya sekarang aku yang penting cuman jaga sholat ya sih bang. Oke. Yang urusan lainnya kan kayak yang perkara sunnah dan lainnya kan bisa kita pilih lah masing-masing. Oke. Kita kan mampu ngerjain yang mana. Oh. Nggak harus semuanya kita paksain kan. Iya. Mampu yang mana yang Sesuai penting. kapasitas. Betul. Itulah aku tuh mikirnya guru aku nih bikin satu kesalahan langsung semuanya menghindari dia bang. Tapi tidak dilihat semua yang udah Betul. diajarkan ya. Masa dia yang ngajarin kita sholat, dia yang ngenalin kita sama Tuhan, Iya. ya kan? Dia bikin satu kesalahan langsung ditinggalin. Pengajiannya ditutup, murid-muridnya yang nutup. Padahal manusiawi ya. Padahal ya kesalahan manusia lah. Manusiawi ya, maksudnya setiap manusia pasti pernah bikin salah. Betul. Ya nggak sih bang. Jadi kayaknya nggak etis sih kalau kita terlalu ngeblaming orang dengan satu kesalahan. Itu makanya ada orang bilang kayak 1000 kebaikan akan Betul bang. kalah dengan satu kesalahan. Jadi kayak agak nggak worth it di aku. Makanya sekarang aku menilai orang tuh dari diri aku sendiri bang. Aku nggak pengen menilai orang dari perkataan orang lain sih. Betul. Jadi kayak aku pengen nih si Rangga kayak gitu misalkan. Orangnya tuh gini. Oh iya, aku kadang gitu aja bang kalau udah di lingkungan. Oh iya kayak gitu. Ketika ketemu orangnya ngobrol baik, santai kayak gitu. Ngapain harus dipermasalahkan kayak gitu. Di lingkungan kita kopi pun mungkin gitu bang ya. Sama nah. Sekarang ya kan. Iya. Apalagi abang barista kan sekarang. Makanya aku jarang buat ini bang. Buat ikut komunitas. Oke, gabung event. Event. Aku hampir gak pernah lihat abang sih. Gak pernah. Aku gak pernah mau gabung event. Aku gak pernah mau ikut lomba segala macam. Bagi aku jujur di bidang barista atau di bidang kopi itu bukan passion aku bang. Oke. Passion aku sebenarnya dari dulu pengen ngeband. Oh iya. Pengennya punya musik kayak gitu. Karena di Ponti kayaknya kalau mau bikin band dan pengen menjalankan suatu musik kayaknya nggak ada duitnya nih. belum ada duitnya nih kayak gitu kan. Apalagi kita berangkat dari cukup aja gitu bang. Ada sih mungkin tapi kecil. Iya. Nggak banyak orang yang bisa dapatkan itu. Itu dia. Mungkin dari 1/10 ya paling 2-3 gitu aja yang bisa dapat momen-momen itu kan. Makanya aku nggak pernah di kopi sekadar cari duit bang. Sampai ada kenapa bisa sampai detik ini ya belajar kayak gitu. Gimana caranya bisa dapat income lebih? Aku harus upgrade nih. Betul. Mau nggak mau aku cari tahu tentang mungkin dari segi bisnisnya kayak gitu. Terus pemahaman knowledge tentang kopinya, barista itu apa segala macam. Searchingnya ya guru aku tuh ya kayaknya YouTube, Google. Terus teman-teman beberapa di Jakarta ada sih. Paling ya lewat sosmed aja gitu bang. Nonton YouTube segala macam. Nyari knowledge-nya di situ, baca. Terus ada ambil kelas kayak gitu. Untuk aku join ke komunitas kopi itu kayaknya nggak dulu. Khususnya di Pontianak. Khususnya di Ponti. Kalau di luar kayaknya aku oke aja. Sejauh ini kalau ke Jakarta, ke Bandung, ketemu teman-teman di sana tuh hampir rata-rata welcome sih bang. Mereka nggak peduli backgroundnya kayak gimana. Dulunya mau anak pang atau anak apa kayak gitu ya. Ketika mereka di satu bidang, kebanyakan sih yang aku temuin ya mereka welcome. Beda nih sama di sini nih. Jadi bebas aja. Aku nggak masalah. Aku nggak pernah benci ketika orang berkubu-kubu. Terserah sih sebenarnya. Yang penting aku ngejalanin ya my business kayak gitu sih bang. Ngejalanin kedai aku bantu orang, ada yang pengen buka, aku kasih penawaran ya udah. Kalau mau take it ya take it kayak gitu. Kalau nggak mau ya udah kita nggak maksa kayak gitu. Sampai akhirnya ya makanya aku mutusin sekarang ruang circle aku itu nongkrongnya anak-anak band. Iya sekarang ya aku lihat pun lagi sering nyanyi ya bang. Terus nggak pernah lah kayak mau. Paling sisa-sisaan yang ngobrol-ngobrol tentang kopi itu yang pernah kerja sama aku aja bang. Dan jujur di Ponti banyak barista-barista baru yang muncul hanya sekedar cari panggung sih bang. Kalau aku bisa bilang ya. Hanya sekedar cari panggung plus cari duit doang. Datang kerja pulang, tenggo sih. Betul. Datang pulang go. Udah nggak ada tuh yang kayak 2017 aku lumayan ketemu satu tim
yang dimana kayak abis shifting nih kita nih, abis shift kerja masih ngobrol, Masih nongkrong. masih ya, nongkrong lanjut di ngopi, kedai, betul. tutup nih kita masih nongkrong, masih ya sharing lah, sharing. Oh kopi ini kopi seru. Kalau sekarang nggak ada. Masing-masing yang banyak aku temuin sekarang barista kalau udah kelar shift selesai, udah pulang. Malah kadang belum jamnya udah beres-beres, cepet banget kayak gitu. Mau kemana sih betul. kayak gitu kan? Mau pulang bang, ini nih, gini. Oh, oke deh kayak gitu. Kadang ada yang mau diajakin sharing, kayak nggak mood, kita males kan bang. Iya betul. Aku sih kalau orangnya kalau di bar ya kalau ditanya aku jawab. Karena bagi aku kalau mau ngajarin orang, aku nggak mau ujuk-ujuk dateng narik, yuk belajar kayak gitu. Kayaknya enggak Aku sih. juga gitu. Kalau enggak ditanyain, enggak diajarin. Karena bagi aku kalau udah nanya berarti siap buat dikasih tahu. Tuh. Nah, Serius kayak gitu. berarti dia. Berarti serius nih kayak gitu. Ya udah ayo ngobrol kayak gitu. Makanya sampai sekarang aku jarang tuh bang buat nongkrong satu circle kopi. Ya bagi aku ya apa ya? Takutnya malah jadi ini bang. Dikit-dikit ngomongin circle A, circle B. Betul. Aku nggak mau bang. Aku sangat menghindari tongkrongan yang bisa ngejudgement atau ngeblaming tongkrongan lainnya. Nggak bisa tuh. Betul. Sama kayak masalah kopi lah kan. Kan sensitif ya. Betul. Aku nongkrong di sana kayaknya kopinya kurang nih. Nah, Ya kan? sebenarnya selera. Sebenarnya kan? selera. Mau itu enak atau nggak enak itu selera kita masing-masing. Misalkan aku datang ke toko B, aduh nggak enak nih, coba menu yang lain kali ya. Kalau cocok berarti itu seleranya kayak gitu. Kalau yang tadinya nggak cocok berarti bukan seleranya kayak gitu. Ada orang yang pasti suka dan ada yang enggak kayak gitu. Kalau menurut abang nih bang, di barista nih kan, mereka bikin tato nih. Terus mereka ngerasa orang jadi yakin nih aku tatoan nih. Nambah satu tato, satu skill gimana itu bang? Oh iya sekarang barista wajib tatoan Wajib kan? tato. Wajib tato, tato, skena satu ya. skill. Skena. Tapi ini low skill. Banyak yang aku temuin bang sekarang. Bagi aku kayaknya barista tuh yang paling wajib skill sih. Iya betul. Skill, sisanya entertain. Ya kita apa ya kayak gini sih bang. Bagi aku kayak misalkan anggap ini deh. Kita tuh artis di belakang bar. Betul. Bisa dibilang. Kalau aku. Karena bagi aku ketika orang datang ada yang namanya traceability kan. Betul. Percaya dengan apa yang mereka lihat juga. Bukan hanya sekedar taste tapi juga visual. Mungkin dari orang yang bikin. Terus dari beberapa produk-produk yang dipajang atau mesin kopi kayak gitu kan. Mesin kopinya pakai apa segala macem. Ya itu semuanya berkesinambungan. Tapi kalau hanya mengandalkan tato tapi skill nggak ada, enggak sih. Betul. Nggak setuju, sangat tidak setuju dan itu banyak terjadi sekarang. Sangat banyak sekali. Kadang beberapa kali datang ke kedai lihat tatoan baristanya tapi oke anak baru nih kayak gitu. Udah kayak nyeleneh ya gitu kan. Banyak tuh bang, banyak ya pasti ketemu kan. Banyak sekali Bang? Kan sampai akhirnya bagi aku ya itu kalau skillnya udah mateng, kalau mau menambah daya tarik ya kan sebagai personality ya malah oke aja kayak gitu. Kadang kan ya di balik bar harusnya kita keren-kerenan kan bang. Yang penting tetap nambah porsi latihan sih. Nah nambah porsi latihan. Dulu jujur aja maksudnya mau kerja di balik bar itu gara-gara dulu ada namanya coffee shop Kombi. Ya. Kan di Podomoro. Datang ke sana ada namanya Bang Darmawan tuh. Datang ke sana lihat barista-barista dulu tuh jauh sama barista sekarang. Jauh lah bang. Jauh banget. Jadi datang ke sana itu masih ini bolos sekolah hari Jumat ingat bang. Datang ke sana masuk ke Kombi. Halo welcome to Kombi kayak gitu kan. Halo mas siang. Lagi di mana? Habis dari mana kayak gitu kan? Sekolah mas gitu kan. Oh masih pakai baju sekolah ya dia bilang. Bekal baju nggak? Kayak ditanyain gitu bang. Jadi kayak ini kok kayak temen ya kayak gitu. Udah sampai akhirnya ngelihatnya anjing ini tukang kopi klimis kan Bang Darmawan tatoan terus kemeja gitu pakai Doc Mart. Sumpah bang, sumpah. Zaman itu tahun itu ya. Di tahun itu Dr. Martin tuh yang pertama kali aku lihat tuh selain di circle punk musik itu barista. Nah, abang-abang itu tuh kayak gitu klimis, tatoan, pakai Doc Mart, terus pakai apron kulit. Zaman itu. Anjing keren. Keren ya kan. Pengen jadi kayak gini sih kayak gitu. Yang pertama kali dikagumin tuh kan itu yang aku bilang kan. Stylenya ya. Stylenya orang di balik hospitality barnya. juga. Hospitality-nya itu yang bikin aku
kok kayak temen ya kayak gitu datang ke sini ya kayak gitu, disambut kayak gitu bang. Terus pas nanya mau pesen apa kayak gitu kan, kita ada espresso katanya kan, ada black coffee di americano segala macem, belum ngerti tuh bang aku. Belum ngerti. Pertama kali pengen dipesen tuh yang pastinya paling murah dulu tuh. Espresso. Espresso waktu itu harganya di kombi kalau nggak salah 12 apa 14 ribu gitu. Kalau nggak salah sih 12 ribu di tahun itu bang. 2000 berapa ya kombi ya? Kayaknya 14-an. 14. Kayaknya 14-an kan? 14-an. Aku udah kuliah tuh. Abang udah kuliah. Aku SMA. Aku SMA. Sampai akhirnya aku dikasih tahu bang. Sebelumnya pernah cobain espresso nggak? Dia bilang kan. Belum pernah, ini pahit. Dia bilang ini strong katanya gitu kan. Oh belum pernah sih. Ya udah, atau mau cobain yang ada susunya kayak gitu. Oke. Ya udah pesen yang susu. Dikasih latte, ada artnya. Anjing bikin art kayak gini kan. Nah dari situ tertarik bang, tertarik. Nah itu dulu tuh bukan cuman penampilan, tapi skill juga Betul ada. Bang, Gitu. Nah sekarang yang aku lihat, aduh banyak sih bang bocil-bocil yang baru mulai. Tapi udah petantang petenteng kayak gitu. Aduh kayaknya gitu. Nambah skill boleh sih. Skill, belajar lagi. Belajar lagi. Sebenarnya sosok aja sih, bebas-bebas aja kayak gitu. Mau tatoan tapi nggak punya skill, kayaknya boleh ditambah sih. Takutnya ya ruginya di personalnya kan. Orang lain udah keren nih, tiba-tiba nyajiin kopi, rasa apa nih kayak gitu. Kasihan gitu ownernya juga sih bang. Kasihan ownernya kan udah bikin tempat sekeren itu. Baristanya nggak ada skill, nggak mau upgrade. Betul. Oh itu PR tuh bang. Sangat. Sekarang. Kadang kan sekarang pun udah dikasih fasilitas, malas-malasan masih. Malas-malasan. Paling ada beberapa orang yang mungkin excited sih bang. Ada beberapa orang. Sisanya malas-malasan. Sisanya malas-malasan tuh. Apa ya? Kadang ngelihat mereka itu kayak males buat belajar sih bang. Kalau sekarang ya bang. Beda sama kita dulu kan kompetitif kan. Kayak ngelihat barista ini udah anjing bisa latte art ini, lihat di sosial media kan, belajar juga tuh, beli susu segala macam. Sekarang boro-boro bang, disuruh kalibrasi, dial in pagi aja susah. Kalau gue sampai sekarang masih latihan. Sama sih bang, masih latihan aku kadang masih latihan. Nah kadang yang bikin aku semangat latihan tuh sekarang sambil ngonten. Oke. Gitu kadang kan ngelihat dari konten, wah hasil hari ini kurang nih, besok coba lagi deh kayak gitu. Betul. Nah kadang kayak gitu sekarang tuh. Ya gitulah seputar-seputar kopi di Ponti. Kalau abang berarti sama sekali jarang juga ya nongkrong? Ngopi jarang. Paling kalau pas teman baru buka nyamperin lah kan. Nyamperin ya. Gitu. Kadang-kadang aku juga gitu sih. Kadang ada beberapa teman baru buka ya nyamperin nyoba. Diundang gitu kan. Gitu sih bang. Kalau buat nongkrong sendiri sih atau dengan teman-teman jarang. Hampir enggak pernah mungkin loh. Iya benar-benar. Pernah. Paling teman-teman yang datang ke tempat kita kan. Iya sih. Paling gitu sih. Sama bang sekarang kalau nggak diundang tuh kayak berarti itu adalah sebuah notice. Berarti tidak diharapkan datang. Makanya aku nggak pernah kayak kalau nggak diundang ya udah lah ngapain. Kayak gitu. Aman. Kalau ada yang nongkrong tiba-tiba nyusul kadang ada. Kalau sempet kayak gitu. Udah jarang nongkrong juga sama bang. Kadang ketemunya itu di luar ada soal kerjaan atau soal sekarang lagi banyak waktu di rumah sama keluarga sih sekarang. Aku udah mulai besar kan. Jadi lucu-lucunya tuh. Anak abang umurnya berapa sekarang? 1 tahun 5 bulan. Oh itu yang si Isa itu kan. Kalau si Paul itu udah hampir 3 tahun. Udah bisa ngajakin jalan sore sekarang. Ngomong udah lancar kan. Ngomong udah. Itulah kadang di rumah juga setiap ini nih ditanya. Belum ya? Belum loh. Belum begitu gimana kan ngomongnya. Kayaknya umur 2 tahunan tuh. Udah mulai tuh. Apa nih kayak gitu. Nanya-nanya kan bang. Udah ngomongnya udah mulai itu kan. Apa nih ya. Jelasin aja sih mau gak mau ini. Oh ini ular kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang abang kesibukannya ngebar aja. Masih. Paling ngebar, ngedevelop itu ya sih bang. Bantu beberapa inilah ya. Bisnis owner lokal lah ya. Bikin. Berarti next projectnya ada di Sintang. Di Sintang sama di Pontianak Reformasi. Di Pontianak Reformasi. Sejauh ini gimana bang? Perkembangan coffee shop menurut abang? Parah kacau sih bang. Kayak udah 1001 kopi ya di Pontianak. Tapi kan alhamdulillahnya rezeki kita juga ada dari situ kan. Alhamdulillah. Iya benar. Semakin banyak orang yang pengen buat coffee shop kan rezekinya ke kita juga. Itu dia.
Terus banyak franchise juga ya. Betul, betul. Sebenarnya aku kepikiran tuh Bang, kalau udah ngebangun satu branding, harusnya bikin behind branding lagi nggak sih? Maksudnya kayak anggap deh kayak satu coffee shop namanya anggap deh Angkasa kayak gitu. Nanti next project dengan owner yang sama, boleh tuh dibikin yang medianya beda, Tapi manajemennya sama. manajemennya sama. Jangan dibikin kayak Angkasa outlet 2, Angkasa outlet 3. Tapi udah mulai ada sih Bang. Ada beberapa sih. Ada beberapa, ya ada beberapa Kayak ya. yang aku di Sintang nih kan, dia manajemennya sama, cuman Dibedain namanya ya. beda. Nah, itu. 3 tempat nih namanya beda semua. Nah itu keren, harusnya kayak gitu. Buat ini ya, membagi masing-masing pasar. Betul, kayak gitu. betul. Harusnya ya tujuannya. Nah, jadi kayak kompetitor padahal dia lagi. Padahal dia Cuman lagi dia, kayak ya, gitu. Harusnya kayak gitu tuh, kayaknya seru tuh kalau bikin kayak gitu. Kalau dengan nama yang sama, di satu kota ada 8-10 outlet, udah kayak Indomaret tuh Bang. Betul. Tapi sekarang rame di mana-mana Bang ya. Iya kayak Indomaret kan mana-mana tuh sekarang. Indomaret, iya, Alfamart. Heeh. Di mana-mana dia semua. Bukan coffee shop liatnya. Banyak sekarang kan maksudnya, dan banyak yang bikin sekarang konsep hebat, produk dikesampingin. Setuju Bang? Setuju. Kalau aku setuju. Mereka full power di konsep, produk lemah kayak gitu. Kenapa ya? Apa karena owner yang nggak aware sama produk sama baristanya apa gimana? Aku kurang tahu. Apa karena ownernya ya udah fokusnya ke konsep aja gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kadang kita yang konsep kita oke. Maksudnya kan kita nggak terlalu gimana ngesampingin Baristanya. konsep lah kan. Produk oke, barista oke, tapi konsep ini nggak terlalu gimana Bang ya. Kalah dengan orang yang konsepnya wow, produknya kurang sama sekali. Oh iya sih. Ah, Nah itu bingung tuh kadang. Kita udah full power di produk. produk betul. Tiba-tiba ada yang bikin, mungkin itu kali ya Bang. Karena zaman sekarang era digital kan. Beberapa customer datang ke coffee shop bukan cuma kasih makan dirinya, tapi juga kasih makan sosmednya. Betul sih Bang, aku pernah punya satu teman, dia itu bilang dia pesan minum tapi itu memang aku nggak suka minuman ini, aku suka tempatnya aja. Ini nggak diminum Bang, dia memang nggak diminum, dia cuma pesan. Berarti cuma menikmati Iya, vibes betul. sama tempatnya. Nah makanya kemarin Perempuan, ini cewek. cewek. Iya apalagi sekarang zamannya orang outfit ya. Betul. Gak bisa dipungkiri kita harus bisa mengikuti perubahan kan. Maksudnya apa yang lagi tren, dan itu tuntutan F&B sih Bang. Betul. Kalau menurut aku. Makanya ada yang namanya refreshment kan Bang. Setiap tahun itu kadang coffee shop kalau nggak bikin outlet kedua atau enggak renovasi demi mempertahankan momentum hype-nya. Bagi aku kayak apalagi sekarang dalam 1 bulan aja orang bisa bikin 3-4 outlet kan. Dan dengan konsep yang upgrade terus nih. Kalau kita nggak ngikutin ketinggalan pasti kan. Nah kalau hanya mengandalkan produk bisa jalan, cuman Bisa jalan, cuman ya putarannya nggak kencang aja kayak gitu. Karena bagi aku kalau hanya mengandalkan produk, customer kita atau marketnya itu selektif pasti. Dari tahun ke tahun yang aku perhatiin itu pure di produk doang, konsep kita cuman ya yang penting ada sofa tapi nggak dipikirin detailnya. Customernya selektif Bang. Yang datang ya itu aja. Iya, betul. Marketnya nggak meluas gitu. Kayak tempatku kemarin kan baru 5 bulan, mau nggak mau kita harus renov. Ya, oke. Jadi karena mungkin marketnya kurang lah. Heeh, Anak-anak muda tuh kurang suka dengan konsep yang kemarin. Kan abang udah lihat kan? udah, Jadi sekarang kita ubah lah konsepnya jadi full hitam semua kan. oke. Di ngikutin pasar lah. Bang. Mau nggak Ngikutin mau kita pasar, ngikutin iya. pasar. Yang penting produk tetap ini. Produk tetap konsisten. tetap konsisten. Nah itu yang akan ngebentuk market bulat tuh Bang. Betul. Marketnya datang dari mana aja kayak gitu. Yang suka produk datang, yang nggak suka produk tapi suka konsepnya juga datang. Ketemu tuh tengah. Nah itu yang aku pikirin sekarang. F&B bukan cuman sekedar produk. Kemarin sempat nge-text di Threads kan. Aku sempat ngebahas tentang sekarang itu bukan cuman produk yang harus kita tekan, tapi juga konsep. Betul. Karena bagi aku kayak apa ya? Itu experience dari tempat lah. Orang ketika datang
bukan cuman menikmati produk tapi menikmati suasana kan bang. Jadi ketika orang dapat semuanya, hawa nafsunya juga terpenuhi dengan mereka udah anggap kita bilang nyetel deh dari rumah Ya, bang. Udah oke-okean nih outfit nih gitu kan. Pengen datang ke situ foto-foto kayak gitu kan buat ya Instagramable lah kayak gitu kan. Foto-foto cekrek-cekrek segala macem. Mungkin ada yang cari duit juga dari sosial media Ya, dan banyak betul, juga kan sekarang kan bang. Maksudnya mereka beli produk ini terus bikin video di tempat itu karena tempatnya menarik. Cari uang juga dan banyak juga kan sekarang kayak gitu. Dan tidak ada salahnya kita juga harus bisa ngikutin tuh tren-tren yang kayak gitu. Dengan konsepnya yang kita rampung dengan estetik kan, detail-detailingnya segala macem. Dan ketika mereka datang, foto oke, dapat oke kayak gitu, produk juga oke, aku jamin betah sih bang. Jadi kita tidak bisa terlalu idealis mungkin bang. Nggak bisa bang. Harus ikutin pasar kan. Harus ngikutin pasar. Kalau terlalu idealis kayaknya apa ya? Terlalu egois kayaknya bang. Terlalu egois. Nah itu sih. Kalau dari abang gimana? Sejauh ini ya, oke. Oke. Dengan apa? Banyaknya coffee shop, terus rezeki juga lumayan. Alhamdulillah. Apalagi setelah punya anak kan. Nah, kebutuhan nambah. Kita nambah. Alhamdulillah sih, Bang. Itu sih beberapa yang pengen aku bahas dari kemarin tuh bang. Oke. Udah lumayan yang kita bahas. Ada yang pengen disampaikan nggak bang? Tentang orang-orang yang nganggap orang-orang tatoan nggak bisa sukses. Itu sih maksudnya tuh jangan ya standar lah bang ya, jangan cuma lihat penampilan kayak biasa kan. Mungkin mereka itu kan mungkin masa lalunya atau kayak gimana kan. Oke. Kayak aku pun dulu maaf ngomong aku nggak ngerokok bang. Nggak ngerokok. Dari dulu nih? Dari dulu aku nggak ngerokok, aku nggak alkohol. Kan orang kan ngelihatnya kita tatoan pasti. Itu stigma yang Pakai A nih, pakai B, pakai C nih. Nggak pernah. Karena aku tuh tatoan tuh pure karena aku suka. karena suka. Karena kan? cuman karena suka. Betul. Jadi kalau bisa jangan dipandang seperti itulah. Nah itu sih. Baik lagi kan maksudnya orang tatoan itu bukan pengen karena tiba-tiba dia make. Bukan. Atau pengen apa namanya biar ditakutin. Enggak sih. Baik lagi sekarang udah jadi apa ya kultur ya bang. Ya? Apalagi di Indonesia. Kultur-kultur kayak Dayak. Apa namanya beberapa daerah-daerah itu kan itu udah menjadi apa ya. Kewajiban gak sih bang? Iya, Kalau kayaknya kayak Dayak kan ada beberapa pattern yang memang ada artinya buat mereka lah. Simbol gitu ada kan. simbolnya. Ada simbol buat mereka kan kayak gitu. Makanya udah seni sih, udah seni, art udah jatuhnya kan. Sekarang makanya harusnya orang-orang juga udah mulai open mind tentang hal-hal ini sih. Setuju sih. Udah nggak menilai orang dari luarnya aja kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang hidup. Kita berkeluarga. Tergantung pribadinya lagi sih gimana. Nah itu dia tergantung pribadi, tergantung gimana caranya kita survive kan gitu. Betul. Itu sih sejauh ini dan dulu kan kalau nggak salah kenapa bisa dibilang preman tahun berapa itu ya yang ada Petrus penembak misterius. Jadi Bang. tahun anjing aku lupa lagi pokoknya 85 apa berapa gitu lupa tahunnya. Tapi yang jelas dulu itu kalau orang masuk penjara karena narkoba atau pembunuhan atau apapun itu mereka ditato bang. Iya betul. Itu sebagai tanda mereka itu mantan napi. Oke. Ketika keluar dari penjara ada namanya Petrus katanya penembak misterius. Itu nembakin orang-orang yang bertato. Makanya dari dulu stigma orang-orang zaman dulu yang gak open mind sampai sekarang. Mereka berpikir orang-orang tatoan itu ini narapidana, pasti brengsek, jahat kayak gitu karena stigma itu. Dan sampai akhirnya ya sekarang udah lumayan sih. Maksudnya orang udah beberapa banyak open mind lah tentang orang-orang tatoan kayak gitu. Style lah bang. Ya sekarang udah jadi apa ya lifestyle. Iya udah jadi lifestyle, udah jadi art. Banyak juga kan beberapa orang-orang yang udah tatoan tapi tiba-tiba jadi ustadz. Betul kan. sangat banyak sekali. Dan katanya malah kalau kita hapus kan lebih menyakiti itu. Itu yang bikin dosa itu kan yang bang. 2 kali lipat sih harusnya. 2 kali lipat kan. Makanya ya udah terima aja gitu. Yang penting udah di jalannya. Tobatnya serius. Tobatnya serius. Nah itu sih. Siap. Sejauh ini so far so good bang dengan hidup ya. Alhamdulillah aman-aman.
Oke deh, mungkin sampai di sini nih Bang. Oke, siap. Penghujung obrolan kita seru. Semoga kedepannya kita bisa saling support lah ya untuk lokal, khususnya mungkin barista-barista, no kubu-kubuan lah. Jangan Harus wajib di dulu. kotak-kotakin, kalau ketemu ya say hi, sharing, jangan saling menyalahkan, jangan saling judgement ya antara kedai satu ke kedai dua. Ujung-ujungnya kita sama-sama cari uang di situ kan. Terus kalau misalnya kayak ada beberapa barista yang mungkin punya masalah sebelumnya, kalau bisa ya udah. Udah sih. Iya kan? Kalau bisa ya udah gitu. Ngapain kan gitu. Udah nggak relevan sih buat bawa masa lalu ke sekarang gitu kan. Oke, segitu aja guys buat hari ini. Semoga cerita-cerita ini bisa tersampaikan lah ya. Siap. Ada beberapa tadi ngobrolin tentang berkubu-kubuan juga, tentang keagamaan. Ada agamanya juga. Keagamaan terus Keluarga ya kan. Keluarga mungkin harusnya bisa nyampe, dan baik lagi kita tatoan tapi kita nggak nyakitin orang. Siap. Oke, guys, sampai di sini. See you. Jangan lupa nonton, subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan podcast ini, support terus biar kita akan banyak ngundang beberapa narasumber yang menarik lagi ke depannya. Jangan lupa nonton di YouTube, kita ada di TikTok juga. Kita juga ada di Reels untuk clipper-clippernya yang seru-seru yang kita potong-potong. See you the next video dan narasumber yang menarik laginya. Dah, bye. Thank you. Bye.